Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali bersama Sofyan alias Alangkun. Kali ini ada yang berbeda. Mungkin saya ada di kantor sendiri di Purwakarta. Selamat siang Om Rino dari Bogor. Terima kasih partisipasinya. Pembahasan kali ini tentang trading intraday berdasarkan MA 21 ya. Nah, ini garis merah ini, benang merah ini adalah MA 21. Saya ulang cara pemasangannya ya. Dari indikator ada moving average. Dari indikator ada moving average. Lalu klik 2 kali kalau di laptop ataupun di HP juga bisa. Periodnya diisi 21. Shift-nya 0. Metodenya ambil yang linear wave ya. Jadi saya ulang, periodenya 21, shift-nya 0, metodenya ambil yang linear wave. Apply-nya ambil yang low. Warna terserah. Warna sesuka hati ya. Lalu ketik oke. Nah, keluar di chat seperti ini. Jadi untuk pertama saya bahas dulu rules-nya. Dari garis vertikal ini ke sini adalah 1 hari. Saya ambil di period ini. Saya ulang. Jadi klik kanan, properties, lalu show period separator. Klik, kelihatan batasan 1 hari. Ini 1 hari, ini 1 hari. Nah, sekarang rules-nya adalah harga di atas MA 21 itu trennya naik. Harga di bawah MA 21 trennya turun. Ini bisa memakai time frame M30 atau time frame H1. Biasanya untuk rules ini saya memakai time frame M30. Contoh hari ini harga sudah menembus MA 21, harga close di bawah, artinya kita sell. Jadi apabila break MA 21 akan meneruskan trennya, akan meneruskan penurunannya. Kalau dari atas ke bawah, jadi akan meneruskan turun. Kecuali rejection. Contoh rejection, ini nggak kena ya. Nah, contoh seperti ini rejection, maka akan up kembali.
Jadi hanya lapor ke MA21 lalu dia naik lagi. Nah, untuk ini apa? Intraday ini bukan berarti untuk close-nya di kita misalnya dapat momen nih, contoh sekarang. Ini dapat momen siang ini bukan berarti close-nya nanti malam. Tapi kita ukur lagi batasan untuk take profit-nya. Ataupun setelah take profit misalnya 200 poin, 300 poin, 500 poin, secukupnya lah. Target kita sudah close gitu. Jadi rules-nya adalah apabila ini rejection, maka akan naik lagi. Apabila break di bawah MA21 akan meneruskan. Nah, akan tetapi di trading ini tidak ada teknikal yang 100% ya. Jadi untuk antisipasi seperti biasa saya bilang itu money management. Jadi ada pula ini setelah break, contoh ini yang menentukan benar apa enggaknya kan hanya market ya, bukan saya ataupun siapapun. Jadi apabila false break, disebutnya false break, ini sudah break di bawah MA21. Secara rule, secara teknikal, itu akan meneruskan penurunannya. Maka setelah close candle di bawah MA21 ini saya open sell. Gitu. Nah, tapi kalau seandainya dia false break candle berikutnya M30 30 menit ke depan ini misalnya dia close di atas MA21 lagi. Nah, artinya candle sebelumnya adalah false break. Jadi break tapi false. Kalau musik sih false ya, nggak enak didengar gitu. Nah, untuk take profit kita lihat ter high sebelumnya. Contoh hari ini high-nya ini. Jadi kita untuk take profit pasang 47,8 poin. Kita bisa taruh di sini. Dilebihin ya. Jadi live trade ini. Kebetulan memang ada momen. Kita pasang stop loss 18,22,25. Lalu di mana take profitnya? Kita bahas market yang sekarang dulu ya. Nah, untuk take profit, teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya di Fibonacci. Kita bisa ngukur Fibonacci di sini ataupun di sini yang ada low-low-nya. Fibonacci terdekat lah. Karena ini kan bukan long term, intraday. Jadi sehari cukup profit close. Sehari cukup profit close. Nah, kita tarik Fibo di sini. Itu ada 61,8 golden ratio di harga 18,07,185. Oke. Kita lihat tarik ke belakang, apakah ada area support resisten become support ataupun area SNR. Biasanya secara tidak langsung golden ratio 618 ataupun 50 itu biasanya area support and resistance. 935. Oke, kita tarik ke belakang.
Kita lihat. Terlihat 17.95. Sorry. Oh, 18.02. 18.02 ada di area resisten become support dan 18.02 adalah area supply and demand-nya. Nah, support become resisten become support. Resisten become support area ini tanpa disadari. Kita tarik ke belakang lagi, area supply and demand, angka psikologis. Nah, kalau kebingungan atau untuk menentukan take profitnya di mana sih gitu kan? Saya biasa memakai Fibonacci ataupun memang secukupnya, misalnya target kita 50 poin, 500 poin, apa 30 gitu. Maka biasanya seperti biasa saya tarik take profit di area terjauh dulu. Apabila kita memang standby di depan chart. $9.35. Nah, yang ditakutkan, kenapa saya pasang di area take profit di level terendah kalau dari sell itu, kemungkinan seandainya harga sudah menyentuh di 18.07 memang geraknya kencang akan biasanya akan mengejar take profit kedua 18.02.935 gitu. Jadi, nah apabila memang lambat, biasanya saya cut profit di TP pertama itu 18.07.185. Jadi ini rule pertama, kita perbesar dan kita ulang. Jadi MA21 ini yang baru masuk settingannya ada di depan ya, nanti mungkin bisa lihat di diputar ulang ya. Nah, rule-nya apabila rejection kita open buy. Analisanya akan apabila break itu akan meneruskan penurunannya. Contoh, ini kan yang tadi saya masuk, candle atau harga break di bawah EMA21. Artinya kita open sell karena rules-nya meneruskan penurunannya. Lain cerita seperti tadi pagi, ini belum kena sebetulnya, tapi namanya indikator suka repen ya. Jadi rejection, ini kita buy. Gitu. 738 poin, 73 poin. Nah, jadi rules-nya adalah di harga di atas atau rejection itu naik lagi apabila harga ada di atas EMA21. Begitupun sebaliknya, harga ada di bawah EMA21 menyentuh EMA21 rejection, dia akan balik lagi. Tapi apabila break maka akan meneruskan seperti ini. Nah, kita flashback atau backtest ke belakang. Contoh seperti ini. Ini rejection. Nah, di pagi ini rejection. Dia close candle di atas
MA21, maka akan mantul 47 poin. 89 poin. 891 poin. Nah, malamnya sebelum FOMC kalau nggak salah ini saya masih ingat. Sebelum FOMC ini rejection break di bawah MA21. Lalu harga meneruskan penurunannya. Koreksi, rejection, break, koreksi, rejection, sell lagi. 900 poin, 9043 poin. 90 poin. Pak, tutup. Lalu setelah FOMC break candle. Ini FOMC. Setelah FOMC break candle di atas MA21. Maka akan meneruskan perjalanan naiknya. Yang paham dengan Fibo saya tinggal tarik di sini juga tunggu koreksi 61,8 up. Jadi rule-nya sangat simpel. Rejection OP buy apabila harga di atas sebelumnya di atas MA21. Apabila break maka OP sell karena akan meneruskan penurunannya. Hanya itu. Gitu. Jadi harga ada di mana? Misalnya ada di bawah atau di atas, maka kita tunggu rejection atau break-nya. Nah, ini salah satu contoh false break. Candle atau harga ada di atas MA21, lalu menentukan konfirmasi di bawah MA21. Artinya kita kan sell di sini. Candle selanjutnya naik, ngebreak MA21, ngebreak atas ya. Artinya kita harusnya buy di sini. Sell ini biasanya yang dilakukan saya mau tunggu sampai stop loss di sini di atas high atau di cut close setelah close candle konfirmasi up. Baru kita OP lagi di sini. Cut loss dulu baru OP lagi. Adapun enggak di cut loss, kita masih punya stop loss, tapi kita OP lagi buy. Dan taruh stop loss di sini. Di bawah low-nya. Nah, maka nanti dia akan menentukan kemana arahnya. Kalau ke atas, yang sell kena stop loss, yang buy running profit. Terbayar kan? Jadi contoh misal di sini sell. Kita kena stop loss sell-nya 5789 poin. 578. Kita OP buy contoh di close candle ini di atas.
237, 2037 4 poin. 237 4 poin. Tadi kena stop loss cuman 57 poin. Terbayar dengan 4 kali lipatnya sama OP buy kita. Jadi gini, yang tadi saya bilang ada false break. Jadi nggak mungkin berjalan mulus. Semua teknikal pasti ada kelemahannya, gitu. Nah, ini salah satu contoh false break. Itu yang dilakukan saya, gitu. Jadi untuk yang baru masuk, barangkali untuk settingannya di situ ada periodenya 21, metodenya linear wave, shift-nya 0, apply to low. Warna terserah, sesuaikan, gitu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dari Om Rino Bogor atau ada siapa lagi nih? Jadi pakai MI ini sangat simpel, memang di HP pun bisa ya. Amrino, maaf, menentukan nilai ada dalam MA21 bisa diulang. Menentukan nilai. Maksudnya nilai apa ya Om ya? Menentukan nilai ada dalam MA21. Oh, settingannya mungkin ya yang dimaksudnya. Ini mungkin. Oh ya. Settingannya, jadi Om kalau pakai HP atau eh, pakai laptop bisa diambil di indikator, terus tren MA21, keluar settingan period isi di 21. Lalu shift-nya 0, metodenya pilih ada simple, eksponensial, ada smooth, ada linear wave. Kita ambil linear wave. Lalu apply-nya to low. Kita ambil yang low. Stylenya warnanya bebas. Nah, ini untuk settingan MA-nya di HP maupun di laptop. Batasan harga. Jadi batasan harga. Jadi saya ulang. Jadi ketika mungkin rules-nya ya Pak Rino ya. Jadi kalau harga close di M30 ini, si candle berada di bawah MA21 ini, maka rules-nya akan meneruskan penurunannya kalau dari turun. Tapi kalau naik, close candle bullish di atas MA21, maka akan meneruskan lagi kenaikannya. Gitu. Nah, untuk batasan stop loss, kita cari di atas high sebelumnya untuk sell. Dan untuk buy,
kita mencari batasan low sebelumnya, tapi dilebihin dikit gitu. Contoh seperti ini, kebetulan momennya dia close di bawah MA 21, maka open sell karena akan meneruskan penurunannya, dan stop loss di atas high sebelumnya. Begitu. Nah, untuk confirm ini false break atau tidak, hanya candle yang selanjutnya yang akan bisa menjawab. Kondisinya apabila false break nanti seperti ini, break dan menentukan arah untuk sell atau transaksi sell. Selanjutnya break up, maka cut loss ataupun biarkan SL, kita OP buy. Jadi ini mungkin 3 menit lagi akan close candle, apakah di atas dengan candle bullish ataupun candle bearish lagi. Kalau candle bullish lagi artinya dia false break. Jadi nggak valid untuk OP sell di momen ini. Mungkin batasan itu kali ya Pak Rino, ataupun batasan untuk take profit ataupun apa tuh? Untuk take profit tadi saya udah ngukur cuman pakai Fibo di level di golden ratio 61,8 ataupun 50. Bahkan bisa terjadi di 382 di sini. Nah, kebetulan memang area support atau resisten juga. Batasan bahwa harga dalam kisaran MA21 mengacu kemana? Batasannya adalah break candle, bukan harga ya. Jadi contoh ini nih yang saya lingkari biru, yang saya kotakin biru. Ini kan di bawah close-nya. Close-nya di bawah MA21. Tuh. Ini MA21 ada di sini dan dia close candle ada di bawah. Artinya rules-nya adalah meneruskan penurunan. Nah, kalau ini rejection tapi nggak nyampe rejectnya. Kalau reject, maka pembalikan dari turun, kita OP buy. Kalau ini kan break close candle di bawah MA21. Jadi batasannya MA21 aja. Nggak ada harga ini. Kita lihat MA21 ada di mana. Terus close candle M30 itu di atas atau di bawah apabila mendekati. Jadi kebiasaan dia udah naik pasti kembali ke MA21. Tapi sifatnya kalau indikator itu repen ya. Jadi lanjut naik. Nah, kenapa saya selalu terapkan money management atau risk management itu dan memberikan stop loss dan take profit. Bahkan kalau sudah running profit, saya selalu menyuarakan SL minus digeser jadi plus gitu. Jadi batasannya hanya itu Pak Rino. Jadi kita melihat MA dan harganya itu ada close candle M3 per 30 menit ada di atas atau ada di bawah. Apabila di atas, maka dari atas nih terus turun lapor ke MA21. Sebelumnya ini reject.
sebelumnya candle ini rejection. Nah, candle yang sebelum ini rejection. Candle selanjutnya break gitu. Ya, tunggu candle sempurna ya. Iya, jadi bukan sempurna. Tunggu candle close candle M30 kalau pakai M30. Kalau H1 ya H1, H4 ya H4. Jadi close candle-nya ada di bawah atau ada di atas. Kalau dia menyentuh MA21 terus close candle-nya di atas, itu artinya rejection. Nah, sekarang close candle-nya masih di bawah, akan tetapi jadi doji. Secara ilmu candle ini harusnya naik, tapi secara rules-nya MA21 itu adalah turun. Nah, kalau kita kalau kita banyak memakai metode itu pasti bingung. Jadi kalau saya ada beberapa akun, satu pakai MA21, satu pakai Fibonacci, satu pakai apa. Jadi jangan satu akun dengan metode banyak. Itu akhirnya saya pernah ngalami memang bingung sendiri nantinya. Bahkan kalau dana besar mungkin jadi stres sendiri gitu ya. Nah, ini secara rulesnya MA21 itu akan turun karena close candle di bawah, masih di bawah MA21. Dan kalau lihat rejection dan break, candle sebelumnya adalah rejection. Nah, gitu. Jadi kalau pola candle itu adalah candle doji untuk M30 ini. Artinya naik. Nah, posisi seperti ini karena dia sideways, dia udah mantul apa? Udah bikin resisten baru, maka saya fight dengan sell dengan SL di atas ini. Mungkin penentuan selanjutnya adalah candle berikutnya. Yang bisa jawab kan hanya market. Candle berikutnya tuh misalnya turun lagi sampai sini misalnya. Artinya MA21 itu valid. Tapi kalau close candle ini bullish di sini, itu false break. False break dari candle sebelumnya. Batasan bahwa harga dalam kisaran MA21 mengacu kemana? Tunggu candle sempurna. Ya, candle sempurna. Sangat paham. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Rino. Salam profit. Jadi untuk kali ini, untuk menentukan take profitnya, saya biasanya mencari support resisten atau memang di level Fibo ini yang sudah saya berikan di minggu-minggu lalu. Tunggu di level di golden ratio 61,8 di 50 atau 382. Dan memang kebetulan tanpa disadari area itu memang support dan resisten. Di YouTube ada pertanyaan? Nah, rule-nya hanya seperti itu. Selama ini rules-rulesnya teknikal saya memang simple, cuman beberapa menit juga udah paham ya. Nggak pernah yang ribet-ribet. Tujuannya memang profit. Hanya untuk pembahasan money management atau risk management itu yang harus diperketat. Jadi semua berhasil karena risk manajemennya disiplin, risk manajemennya ketat. 10% yang berhasil di dunia, trader di dunia adalah memakai risk management atau money management yang disiplin. Nah,
Sebagai contoh, ini risk reward-nya. Risk reward 56 stop loss. Take profit apabila di sini itu 137 poin ataupun 932. Artinya 1/2, 1/3, 1/4. Gitu. Sepanjang ini nggak ada lagi pertanyaan selain Pak Rino. Jadi rulesnya rejection, buy, break, sell, false break, buy. Sehari sekali, sehari close. Berapapun profitnya. Untuk area take profit, support, dan resisten atau level pivot bisa digunakan. Atau target misalnya cuma 30 poin, 40 poin. Cukup setelah itu ya close. Dibuka lagi besok hari. Seperti ini. Rejection, buy, break, sell, break up, buy. Profit dulu kan. Setelah close candle ini, profit 394 poin. Lalu break balik di sini. Sell lagi. Ada pertanyaan lain dengan rules-nya MA21. Nah, kondisi seperti ini kan doji. Tadi kita OP sell, lalu profit ticket, lalu menjadi doji. Akan tetapi doji ini close harga atau close candle di bawah MA21. Nah, kebiasaannya kalau candle selanjutnya close di bawah lower doji di sini, kebiasaan ya, itu biasanya kenceng turunnya. Tapi kembali lagi di ada lower kedua nih. Ini lower doji, ini lower kedua. Biasanya akan membreak minimal ke sini. Kalau kenceng ya, kalau close candle di bawah doji dan candle selanjutnya bisa kenceng turun lagi. Karena batasan support dan resisten itu di break sama harga yang kencang atau sama candle yang kenceng lah. Jadi dia harus close di bawah support. Support terkuat tentunya. Gitu. Nah, jadi ini seperti live trade karena memang kebetulan lagi ada momen di M30 close candle di bawah. Kita tunggu jawaban harga atau jawaban candle yang sedang running. Apakah memang meneruskan ataupun false break seperti tadi. Kalau memang false break, kita bisa open buy di close candle yang misalnya false break di candle buy nanti 30 menit ataupun 1 jam
selanjutnya. Apabila naik, ini saya sudah di area resisten. Area resisten 1821.87, 1826.36, 1832.60, bahkan di 1833.10 kalau nggak salah. 18, nah ini di high gini. 1833, 1833.82. Kalau misalnya candle berikutnya naik dan kita bisa take profit maksimal di 1833.80 lah ya. Untuk target take profit ketika nanti candle ini adalah false break. Ada pertanyaan lain? Apabila tidak ada pertanyaan, rules-nya cukup segitu, hanya memakai MA. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukup tinggal melihat nanti candle ini selanjutnya ke mana. False break naik atau memang meneruskan harga atau profit ini. Jadi kita antisipasi. Jadi nggak bisa ditinggal ya kalau pakai MA, trading pakai MA. Jadi harus standby minimal 30 menit sekali kita kontrol. Ketika close candle memang bearish, kita tenang. Kita bisa pasang SL min jadi plus dan take profit. Tapi ketika candle berikutnya membreak MA21, membreak up, maka kita harus cut loss ataupun OP buy. Dan SL sell misalnya dibiarkan. Jadi kenapa tidak bisa ditinggal 30 menit sekali harus kontrol? Karena memang intraday, jadi seperti kemarin Bollinger Band ya. Seperti Bollinger Band kurang lebih. Jadi nggak bisa ditinggal. Beda dengan teknik Fibonacci retracement. Pak Rino, terima kasih banyak sama-sama. Mungkin cukup sekian materi MA21. Kita tunggu close candle selanjutnya meneruskan atau false break. Cukup sekian. Saya kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Atau ada pertanyaan lain? Atau kita tunggu 14.45. Kita cek di M30, M15. M15 semua ada di bawah. Nama 21. Downtrend, bearish, koreksi. Kalau memang candle selanjutnya break low ini. Seperti Dow teori. High low, gitu.
Jadi semua berawal dari time kecil, tapi untuk tren besar itu yang berpengaruh. Cuman awal mula itu dari time frame kecil. Misalnya kalau saya menggunakannya minimal ke M5. M5 di sini di bawah semua, naik ke atas rejection. Lalu kita lihat di M15. M15 pun ada di bawah, konfirmasi. Lalu M30 kita untuk melihat benar-benar konfirmasi. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Kita nunggu sambil nunggu. Saya tutup materi M21 ini sangat simple. Close di atas, rejection. Kita OP buy, close di bawah, kita sell. Begitupun sebaliknya. Terima kasih banyak Pak Rino, Pak Mulya, dan lain-lain. Eh, Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukup sampai di sini pembahasan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit. Ingat saya, ingat manajemen. Selamat sore.